Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aina Yanda Safira dengan NIM 007012330054. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang bagaimana aplikasi mobile learning mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswa, sebuah topik yang sangat relevan di era digital saat ini, di mana teknologi semakin mendukung proses pembelajaran. Mari kita langsung masuk saja pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada batasan masalah. Batasan masalah artikel ini adalah pengaruh aplikasi mobile learning terhadap kemandirian belajar mahasiswa yang dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan teknologi pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Topik ini membahas bagaimana aplikasi mobile learning mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswa. Meskipun memudahkan akses belajar di mana saja dan kapan saja, mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam mengatur waktu dan mengambil inisiatif. Tujuan kajian ini adalah memahami dampak penggunaan aplikasi mobile terhadap kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Untuk tujuan yang hendak dicapai adalah mengukur sejauh mana mobile learning meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu, belajar mandiri, dan mengambil inisiatif. Selanjutnya ada metode penulisan. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, menganalisis literatur terkait mobile learning dan kemandirian belajar dengan pustaka utama karya Pujiastuti dan Febrian dengan judul Blended Learning Studi Efektivitas Pengembangan Konten e-learning di Perguruan Tinggi. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 60701230068. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 2 kajian pustaka. Dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan dua konsep utama yang menjadi landasan penelitian, yaitu mobile learning dan juga kemandirian belajar mahasiswa. Kajian pustaka ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi mobile learning berperan penting dalam mendukung keterampilan kemandirian belajar mahasiswa di era digital. Pertama, kita akan membahas konsep mobile learning. Menurut Suryaningsih dan Kasmiriani pada tahun 2023, mobile learning adalah penggunaan teknologi mobile untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan fleksibel. Dengan teknologi ini, mahasiswa dapat belajar secara dinamis kapan saja dan di mana saja, menggunakan perangkat seperti ponsel pintar ataupun tablet. Selanjutnya, Warsita pada tahun 2010 menjelaskan bahwa mobile learning menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut sebagai TIK untuk menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dengan visual yang menarik. Dari pendapat ini, teknologi TIK memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan efisien. Kemudian, Astuti dan Febrian tahun 2019 menambahkan bahwa aplikasi mobile learning mencakup platform daring, aplikasi kuis, dan alat kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa mobile learning bukan hanya untuk pembelajaran pasif, tetapi juga mendukung kolaborasi dan interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, mobile learning adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan interaktif menggunakan perangkat mobile. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, sekaligus mendukung kolaborasi dan peningkatan keterlibatan dalam proses belajar. Kedua, kita akan membahas konsep kemandirian belajar mahasiswa. Menurut Hertinawati, Selvi, dan Almanir pada tahun 2021, kemandirian belajar mencakup kemampuan mahasiswa untuk mengelola waktu, menentukan prioritas, serta mengambil inisiatif dalam mencari dan memahami materi secara mandiri. Pendapat ini menekankan pentingnya keterampilan, pengelolaan waktu, dan inisiatif dalam mendukung pembelajaran mandiri. Selain itu, Ulayah dan Rossi pada tahun 2022 menyatakan bahwa e-learning itu memudahkan pembelajaran mandiri tanpa batasan waktu dan jarak. Teknologi
Teknologi seperti e-learning memberi kemudahan akses belajar kapan saja dan di mana saja yang sangat mendukung kemandirian belajar mahasiswa. Dengan demikian, kemandirian belajar mahasiswa dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi seperti mobile learning dan e-learning. Teknologi ini membantu mahasiswa mengelola waktu, menentukan prioritas, dan belajar tanpa bergantung penuh pada pengajar atau dosen. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 kajian pustaka. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membahas bab 3, yaitu bab analisis. Penggunaan mobile learning memberikan dampak positif terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Beberapa manfaat utamanya meliputi 1. Pengaturan waktu. Mahasiswa dapat dengan mudah mengatur jadwal belajarnya sesuai kebutuhan, sehingga lebih mandiri dalam mengelola waktu dan fokus prioritas pembelajaran. Yang kedua, aksesibilitas materi. Mahasiswa bisa mengakses berbagai materi kapanpun dan dimanapun tanpa harus selalu hadir di kelas. Ini mendorong inisiatif pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Dengan fitur interaktif seperti kuis dan diskusi online, mahasiswa lebih terdorong untuk aktif memahami materi dan menyelesaikan tugas sendiri. Namun, tantangan sepertinya sulit untuk mengatur waktu dan menjaga motivasi masih sering muncul. Oleh karena itu, bimbingan dari dosen tetap dibutuhkan agar mobile learning dapat digunakan lebih efektif. Secara keseluruhan, mobile learning adalah alat penting yang mendukung kemandirian pembelajaran di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan dengan NIM 671233343. Saya akan memberikan kesimpulan, yaitu aplikasi mobile learning memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa mengakses lebih fleksibel terhadap pembelajaran. Selain itu, aplikasi ini meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan inisiatif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Namun hasil optimal hanya dapat dicapai dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta pelatihan untuk membantu mahasiswa. Dengan semua dukungan ini, mobile learning mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih mandiri dan inovatif. Saran dari kami yaitu, yang pertama, aplikasi ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengatur jadwal belajar secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa dapat mengakses berbagai materi kapan saja. Yang ketiga, fitur interaktif seperti kuis dan diskusi online mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas. Namun, tantangan seperti kesulitan mengatur waktu dan menjaga motivasi masih ada. Untuk itu, pendampingan dosen sangat penting agar mobile learning dapat dimanfaatkan secara efektif. Secara keseluruhan, mobile learning adalah alat penting yang mendukung kemandirian belajar di era digital. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk membuat artikel ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.